persoalan nifak, penyakit, dan munafiqun, karakter pelaku daripada sakit tersebut namanya munafik. Kata beliau, ada asalibul munafiq di dalam surat At-Taubah tersebut. Pembahasan pertama yang ingin kita bahas daripada asalib, kriteria daripada kemunafikan atau asbab, penyebab, atau bisa disebut dengan standar kemunafikan itu. Yang pertama, al-kadhibu wa mukhada'atul mu'minin, kata para ulama. Dusta dan kemudian menipu orang-orang beriman. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, Allah berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, kata Allah. Karakter orang munafik itu Allah sebutkan dalam berbagai macam ayat, salah satunya di dalam surat Al-Baqarah itu, hati mereka tadi fi qulubihim marad, ada rasa sakit, ada penyakit hati namanya. Penyakit hati ini oleh ulama disebut dengan ada hasad, ada dengki, dan ada yang menyebabkan hati seseorang itu melakukan dusta dan khianat. Kalau kita lihat sekarang, kenapa banyak manusia berkhianat? Kenapa banyak manusia kemudian berdusta? Ada dasar, ada hati yang sakit. Maradul qalbi, sakit hati dia. Pertanyaannya, sakit hati yang seperti apa? Hasadkah, dengki kah? Bukan. Ada namanya al-hirsu, rakus dan keserakahan, atau tama, ketamaan. Itu ada dalam diri manusia. Penyakit yang menyebabkan seseorang bisa menjadi khianat dan dusta. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa yahlifuna 'alal kadzib, bahkan dengan santai mereka bersumpah atas kedustaan mereka. Bersumpah atas nama Allah tapi dalam bentuk kedustaan gitu. Pertanyaannya, mengapa ada orang berani berdusta atas nama Allah? Karena hati mereka sedang sakit. Apa penyebab hati sakit itu? Kata Nabi, hubbud dunia, cinta kepada dunia. Yang tak bisa tuh kita sebutkan, tak bisa kita hindari. Wa ja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'zana lahum wa qa'ada alladhi kadzabu Allah wa rasul sayusibu alladhina kafaru minhum adzabun alim. Kata Allah dalam Al-Quran, datang orang-orang yang ghadirun, datang orang-orang yang lari daripada kewajiban dan syariat daripada Allah dan Rasulnya, dari orang-orang Arab. Kemudian mereka berkata, waqa'ada alladzina kazzabu Allah dan Rasulnya. Mereka kemudian berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, atau berdusta kepada Allah dan Rasulnya. Sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Mereka akan dikenakan oleh Allah azab yang sangat pedih, dan janji itu sudah. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, kata Allah, di dalam hati mereka orang yang mudah melakukan dusta, pembohong, berkhianat, bermuka dua, itu dalam diri dia. Fa'aqabahum nifaq, dibuat atau ditusuk atau dibenamkan rasa nifak dalam diri dia. Kemudian ila yaumil yalqaun, sampai kemunafikan itu terbenam dalam hati dia sampai masanya kelak dia bertemu dengan Allah. Apakah orang yang munafik ini bisa bertemu dengan Allah? Tidak. Maksudnya apa? Yauma yalqal azab, sampai mereka bertemu dengan azab dia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi jangan remehkan sifat yang kecil, yang nifak itu. Penyakit nifak ini tidak bisa diremehkan. Itu penyakit yang paling berbahaya yang ada dalam diri seseorang. Makanya sampai Nabi berani kata orang yang mudah berdusta itu, orang yang mudah berdusta itu sampai dikatakan oleh Nabi, hatta yuktaba indallahi kadzab, sampai tercatat oleh Allah, ditulis oleh Allah di jidat dia itu sebagai seorang pendusta itu. Bayangkan Allah pahamnya, orang yang terbiasa dengan dusta itu dipanggil oleh pendusta sini. Allah yang manggil begitu. Makanya Nabi kata ra'sudz dzunubi al-kadzibu, bapak daripada segala dosa itu, yaitu dusta itu. Jadi tidak bukan main-main persoalan dusta itu. Karena memang kata Nabi paling banyak pengisi akhir zaman itu para pendusta, semua isinya itu. Akhir zaman kata Nabi, sab'ina kadzab, 70 para pendusta kata Nabi di akhir zaman. Oh, sekarang bukan 70 itu, semuanya dusta. Makanya kata sebelum ceramahnya Dr. Yahya Walani sebelum beliau meninggal itu, apa kata beliau?
Kenapa dia tak sanggup lagi hidup di muka bumi ini, selalu doanya mati. Isi di muka bumi ini dari awal sampai akhir semuanya penipu dan pendusta gitu, dan munafik gitu. Makanya dia minta mati terus. Beberapa hari yang lalu saya cerita kepada guru saya balik ke kampung halaman, saya cerita sama guru saya, Ustaz, saya bilang, ingin hati ini buat pondok dan menetap. Kenapa begitu? Setelah kami coba pelajari tentang akhir zaman itu, ternyata isinya manusia pendusta semua di akhir zaman itu, Ustaz. Apa kata beliau? Memang begitulah isi nanti di akhir zaman. Beliau cuma kasih nasihat satu saja, jaga dirimu, kata dia. Jaga dirimu dan jaga keluargamu. Berat Bapak Ibu. Kita disuruh menjaga diri kita dan keluarga kita di zaman yang penuh serba dengan kedustaan itu. Masya Allah, sulit. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, kembali kepada poin tadi. Maka yang pertama, asalibnya itu, kunci daripada kemunafikan, nifak itu, sampai Allah kata ditanamkan di dalam diri dia nifak. Kalau orang itu terbiasa dengan dusta itu, orang yang membiasakan diri dia dengan dusta sampai ditanam dalam dia sebagai seorang nifak itu atau munafik itu sudah berat itu. Karena nanti bukan hanya sekadar sifat yang dia lakukan, nifak yang tertanam dalam diri dia itu bukan hanya sebatas sifat, tapi sampai pada keyakinan, i'tiqad, sampai dia berani berdusta kepada Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Wa yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasul wa ahaqqu an yardu in kanu mu'minin. Kata Allah, yang paling berhak mendapatkan keimanan, keridhaan Allah hanya orang-orang beriman, bukan orang-orang munafik. Orang munafik memanfaatkan keimanan itu, orang-orang munafik memanfaatkan itu untuk bisa mendapatkan kedustaan, mendapatkan ridhonya Allah. Tidak bisa. Wong dalam hati dia memang tidak ada iman. Orang munafik itu dikatakan oleh para ulama, la imana fi qulubihim, tak ada iman. Mana mungkin orang beriman itu mau mendustakan Allah? Itu tidak mungkin. Makanya mohon maaf, satu perbuatan yang zahir yang hari-hari ini yang kita sering lihat adalah sumpah palsu. Berapa banyak manusia bersumpah, pokoknya aku bersumpah kepada Allah dengan sumpah Al-Quran dan lain sebagainya, tapi isinya dusta semua, tidak ada satupun yang baik itu. Hanya orang-orang yang takut. Maka kata Nabi, yang paling selamat itu yang takut dengan Allah itu. Dan mencari orang yang takut dengan Allah itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Apa kata para ulama? La yakhafunallaha illa qalil. Tak ada yang takut dengan Allah. Mereka tak takut dengan Allah kecuali hanya sebagian kecil di antara mereka. Mudah-mudahan kita tuh sebagian yang kecil itu kita. Sangat-sangat. Pertanyaannya adalah mengapa orang tak takut dengan Allah? Makanya Dr. Mustafa Umar sampai bilang itu dalam menukil daripada riwayat yang lain itu. Laisal alim bi kasratir riwayah walakinnal alim bi kasratil khasyah. Orang alim itu bukan karena banyak riwayat, bukan karena banyak membaca buku, bukan. Yang paling takut dengan Allah itu yang paling alim. Karena setiap dia berjalan, dia takut tergelincir daripada jalan itu. Makanya mohon maaf, Buya Hamka itu termasuk orang yang dia menulis buku judulnya Tasawuf Modern. Itu sebenarnya cara memaknakannya sederhana saja. Orang yang modern, dihidup di zaman modern ini bertasawuf. Bagaimana cara bertasawuf itu? Dunia tak dia tinggalkan, tapi hidup di dunia serasa harus berhati-hati. Coba bayangkan. Meninggalkan dunia tidak, tapi hidup dalam dunia penuh dengan kegelapan. Makanya dalam bahasa Al-Quran itu ada kamiskatin fiha misbah. Itu kalimat miskat itu artinya dalam ruang yang sangat gelap, segelap-gelap ruangan itu. Nifak ini, penyakit nifak ini, itu penyakit yang membuat semua hati kita bisa gelap. Maka butuh satu titik yang kecil, di antara lubang yang kecil itu ada lampu yang kecil saja. Tapi lampu yang kecil tadi mampu sangat menerangi ruangan yang begitu gelap tadi. Ini yang disebut dengan miskat. Kamiskatin fiha misbah. Yang di dalam ruangan bolongan kecil tersebut ada lampu. Nah lampu ini kemudian menerangi hati dia. Itu yang disebut dengan iman dan takwa itu. Dan rasa takut tadi. Orang beriman tapi tidak takut kepada Allah itu tidak beriman itu. Jangan ngaku. Maka jangan cepat-cepat kita menghakimi, orang itu soleh kali. Kalau dia tak takut dengan Allah, dia tidak soleh. Kalau dia tak takut dengan Allah, bukan orang alim. Karena sifatul alim, sifatnya orang alim itu khasyah, takut. Kata Imam Hasan Al-Basri, salah satu sifat daripada orang alim itu ya takut.
Tapi kebalikannya, sifatnya orang munafik itu adalah sombong, kizib, angkuh, dan tak takut kepada Allah. Di dalam pembahasan ini, di dalam kitab ini dibahas itu persoalan masjid dirar itu. Berapa banyak sekarang masjid dirar itu muncul? Na'udzubillah itu mana? Saya tak katakan siapapun, tapi berapa banyak hari ini masjid dirar itu muncul. Tujuannya hanya untuk mohon maaf, mencela dan mencaci dan memaki dan menjelekkan satu dengan yang lain. Kalau bukan asas kemunafikan, asas apa? Tidak ada. Mukhada'atul mu'minin, kata para ulama. Mukhada' apa? Menipu orang-orang beriman. Apa maksud mukhada'atul? Menipu orang-orang beriman itu su'ul mu'min. Dia mencelakai orang beriman, dia mencaci maki orang beriman, menyakiti orang beriman. Itu mukhada'atul mu'minin. Bagian daripada kemunafikan. Oke, kita tidak bisa. Ketika kita ini telah menyakiti hati, satu hati saja orang beriman kita sakiti, itu bisa masuk dalam kategori munafik. Nah, ini yang paling berat bagi kita. Bisa dimasukkan dalam kategori munafik. Na'udzubillah. Suma na'udzubillah. Baik, kemudian Allah kata, "Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghnia, radu bi an yakunu ma'al khawalif, wa taba'a Allahu 'ala qulubihim fahum la ya'lamun." Apa kata Allah? Radu bi an yakunu ma'al khawalif. Ada orang-orang di antara mereka itu, orang nifak itu, senang dia ketika berada di antara orang-orang yang berbeda. Wa taba'a fi qulubihim. Kemudian Allah katakan dalam diri dia, memang betul-betul engkau berbeda. Yang membedakan dia apa? Hati dia. Yang membedakan ada sifat dia. Yang membedakan dia adalah karakter dia. Siapa mereka? Munafiqun, yang keluar daripada barisan orang-orang beriman. Dan mereka aminu nabi, mereka merasa aman di situ. Kata Allah, orang munafik ketika berkumpul dengan kelompoknya, mohon maaf, syaitan, para iblis, para pelaku-pelaku kemunafikan, dia nyaman di situ. Dan dia tak akan nyaman bersama orang-orang beriman, tak akan nyaman. Kenapa? Karena bagi dia orang beriman itu adalah musuh dia. Sekalipun itu saudara dia. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita merujuk kepada pemahaman ini, sekarang banyak itu orang-orang yang munafik itu berada di tengah-tengah kita, dia dan tak nyaman. Kenapa dia tak nyaman? Karena dia bukan bagian daripada kita. Tapi mengapa mereka bersama itu nyaman? Karena dia sama-sama munafiknya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nifak itu, munafik itu hanya berada pada posisi-posisi yang dunia saja, tak ada yang lain. Tak ada orang munafik itu yang memikirkan akhirat itu, tidak ada sama sekali. Makanya jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang munafik yang berpikir tentang hal demikian. Tidak ada Pak. Tidak ada sedikit pun orang munafik itu berpikir akan akhirat itu, tidak ada. Uniknya orang munafik itu hampir sampai pada pengingkaran akan akhirat. Orang munafik dahulu masih takut dia dengan neraka. Orang munafik sekarang neraka pun ditantangnya. Coba bayangkan kasus video orang munafik itu yang mempermainkan, yang dijadikan video neraka itu dijadikan candaan. Sekarang tersebar di mana-mana video itu. Seolah-olah dengan aplikasi AI atau artificial intelligence itu dia bisa buat video. Kami sekarang sedang di neraka. Itu orang-orang munafik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tapi ingat, orang yang mempermainkan Allah dan Rasulnya sesungguhnya tempat mereka jelas. Dan orang yang meminta akan apa yang mereka inginkan, Allah berikan. Na'udzubillah. Kita doa kepada Allah. Mudah-mudahan orang-orang seperti itu cepat taubat. Itu nifak itu Pak. Itu jelas munafiknya. Kenapa kita katakan jelas? Dia menipu orang-orang beriman. Seolah-olah dia beriman. Tapi dia tak beriman. Seolah-olah dia melakukan perbuatan itu tidak salah. Tapi salah. Dan uniknya yang dijadikan, dia buat video tersebut, dia berharap semua orang menonton dengan apa yang dia buat, termasuk orang-orang beriman. Dan uniknya di sini. Makanya mohon maaf ketika kasus-kasus akhir-akhir ini tuh kasus-kasus nifak semua Pak. Yang kita tonton, yang kita lihat dalam perkembangan itu tuh semuanya nifak. Makanya kenapa mohon maaf, kenapa ulama itu takut hidup di akhir zaman tuh takut. Kenapa? Isinya itu Pak, munafik. Coba bayangkan. Mudah sekali orang-orang mempermainkan Al-Quran, mempermainkan neraka, mempermainkan surga, mempermainkan Allah dan Rasulnya. Tak ada dosa Pak. Seolah-olah mereka tidak punya, seolah-olah mereka punya jaminan masuk surga.
Itu sebenarnya sederhana pemahamannya, Pak. Mereka beranggapan bahwa neraka dan surga itu tidak ada. Pertanyaannya siapa mereka? Nifak, munafik. Orang yang tak percaya kepada Al-Quran. Nah, ini kejadian. Dan ini baru kita lihat. Begitu ramai sekarang orang yang komentar tentang hal demikian. Banyak orang yang sumpah palsu. Banyak orang yang berkata palsu. Banyak orang yang kemudian bersaksi palsu. Berapa banyak? Itu ditontonkan. Artinya apa? Banyak orang-orang yang melakukan persaksian palsu. Banyak orang-orang yang mohon maaf melakukan sumpah palsu. Banyak orang-orang yang berdusta, perkataan palsu. Pertanyaannya, ketika 3 ini saja kita kumpulkan di dunia ini, itulah isinya di muka bumi ini, Pak. Sehingga kalau kita tidak takut kepada Allah, kita tidak menjadi orang yang paling aneh di antara mereka itu. Maka mohon maaf, kita ini orang beriman yang berada di antara ketiga ini, itu kita merasa aneh, sangat aneh sekali. Nah, kalau kita merasa aneh di antara mereka, kita termasuk orang beriman. Tapi kalau kita merasa bangga berada di antara mereka, kita termasuk bagian daripada mereka. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fala taqudu ma'ahum. Jangan duduk bersama mereka. Kalau kita masih duduk, innakum idzan misluhum. Kalian tidak jauh beda dengan mereka. Maka orang munafik tidak mau duduk dengan orang beriman. Panas pantatnya, Pak. Kenapa? Karena mereka bukan bagian daripada aku. Bukan, memang mereka bukan bagian daripada kita. Dan kita bukan bagian daripada mereka. Kenapa? Allah janjikan surga untuk orang beriman, bukan untuk orang munafik. Tapi Allah janjikan neraka jahanam bagi orang-orang munafik. Maka salah satu perbuatan mereka adalah menipu orang-orang beriman. Apa yang mereka lakukan untuk menipu orang-orang beriman? Dengan perbuatan mereka. Ada yang bergabung dengan kaum munafik yang lain. Ada yang bergabung dengan orang kafir. Banyak, Pak. Dan itu kita temukan. Nah, kemudian di dalam kalimat yang lain, di dalam surah wasuratul karimah tu'rad kadzab haula'il munafiqina fi majalatil arba'ah. Dalam surat Taubah ini ada fi iddi'aihim al-iman ma'a ibtanihimul kufr. Apa kata Allah? Orang munafik dalam surat At-Taubah itu disebutkan. Satu di antaranya, mereka menampakkan keimanan tapi mereka sembunyikan kekufuran. Nah, itu yang terjadi pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya mohon maaf, kenapa dibangunkan Masjid Dirar itu? Nabi sebenarnya kalau tidak dikasih tahu oleh Allah tidak akan tahu Nabi itu. Nabi kalau tidak dikasih tahu oleh Allah tidak akan tahu apa itu Masjid Dirar. Tidak tahu Nabi. Pulang dari perang Tabuk dapat perintah hancurkan tuh masjid, namanya Masjid Dirar. Allah abadikan dalam Al-Qur'an itu. Coba bayangkan masjid bersama dengan orang-orang beriman. Orang tahu bahwa masjid itu adalah tempat sholatnya orang-orang beriman. Tempat sholatnya orang-orang Islam. Pertanyaannya kenapa dibangun? Yang bangun orang munafik yang tujuannya untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang ada masjid yang tujuannya untuk membungkam dan membunuh orang-orang beriman. Itulah kemunafikan, nifak. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan dalam ceramah yang singkat ini bisa menambah semangat kita untuk terus istiqamah menjadi orang beriman. Berat memang, apalagi di akhir zaman ini sangat berat. Tapi insya Allah istiqamah adalah akhir daripada perjalanan orang beriman. Fa'tabiru ya lil afsar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.